iku fi fadilati la ilaha illallah ing dalem mertelaken penjelasaken keutamaane la ilaha illallah. Qala jauh sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong qala kang iku qala lamun ucap sapa man kulla yaumin ing dalem saben-saben dina la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin kelawan 100 ambal ja'a muqattaqo sapa man yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat wa wajhuhu halih utawi wajah man iku kal badri kaya bulan ing dalem tanggal purnama. Ini hadis yang pertama dari bab yang kedua, yaitu bab tentang mengucapkan keutamaan mengucapkan atau membaca kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis ini kan Nabi menjelaskan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah hadirin kulla yaumin setiap hari mi'ata marratin tidak kurang dari 100 kali 100 kali itu tinggi Pak. Terus sampai wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 10 menit paling 100 itu capek 10 menit. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah satu hari 100 kali, maka di hari kiamat dia akan datang wajahnya bagaikan wajahnya bersinar bagaikan rembulan di saat malam purnama. Wong wek teko dina kiamat wajahnya bersinar. Ada yang sinarnya seperti matahari, ada yang sinarnya seperti rembulan, termasuk ahli la ilaha illallah ini. Ada yang seperti bintang, itu bisa dipasangkan, itu tanda-tanda ahli surga. Di Pulau Sabar yang memperbanyak kalimat la ilaha illallah dijamin insyaallah jadi ahli surga. Di hadis yang lain diharapkan dirinya tersentuh api neraka, baik neraka yang ada di alam barzah. Keratan alam barzah itu kufratun min kufarin niran, salah satu jurang di antara jurang-jurang neraka, maupun pada saat di akhirat pada neraka sesungguhnya dia tidak akan terbakar oleh api neraka. Luar biasa kalimat la ilaha illallah. Wong iman, orang beriman saja tidak sah imannya, tidak sah Islamnya kalau tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yajubu ma qablahu, itu akan menghapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Enten dia masuk Islam setelah 70 tahun kafir, 70 tahun tidak pernah menyentuh
begitu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai pengakuan beriman kepada Allah dan masuk Islam, dosa-dosanya di masa lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku sing asale kafir mawon, yang asalnya kafir itu bisa terhapus kekafirannya, mendapat jaminan surga. Apalagi yang sudah muslim, Pak. Apalagi yang sudah beriman kepada Allah lalu memperbanyak kalimat itu, masya Allah. Nanti di hadis-hadis berikutnya akan kita temukan nopo namine keutamaan tentang mengucapkan la ilaha illallah. Di sini di syarahnya ini Imam Nawawi Al-Bantani mengutip dari sebuah makalah Imam Al-Fakihani. Dia mengatakan inna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzil tumfil faqra. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ketika masuk rumah. Jadi kan ketika masuk rumah mantun uluk salam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kalimat itu akan menghilangkan kefakiran di rumah. Omah itu betul bakal kekurangan. Insya Allah penuh kali keberkahan, penuh kali rezeki di Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat la ilaha illallah itu bisa menafikan, bisa meniadakan kefakiran dari sebuah rumah. Kalau kita masuk ke rumah itu, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai berbuat video itu bolak-balik bisa mengucapkan kepala salam, kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lek assalamualaikum, lek tertiangi salame assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Di riwayat lain, di riwayat yang lain itu dikatakan setelah salam membaca duhur. Itu saja menafikan kefakiran. Jadi enten salah seorang sahabat Nabi lapor ke Kanjeng Nabi. Cara ini kata, ya Rasulullah, kula niki rezeki sareng Kanjeng Nabi. Bisnis gak melaku, dodolan gak tau payu, usaha macet, doleh pegawai tentu-tentu kira-kira Kanjeng Nabi. Kali Kanjeng Nabi dihubungi, awak mulai anggap berdoa, ulu salam, mari ulu salam, kemudian baca surat Ikhlas. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surat Al-Ikhlas. Berarti ada dua riwayat, satu surat Al-Ikhlas, dua la ilaha illallah. Sehingga enak digabungkan ini. Topnya harus digabungin mungkin. Disampaikan dulu salam, assalamualaikum. Betul sama ngomong dia. Begitu mari salam, langsung bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bersuwe Pak sedih. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua di syarahnya Imam Nawawi juga menjelaskan waqad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha buddimat arba'atu alafi dzambin minal kabair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la-nya itu dipanjangkan. Baik bersama baik
wiridan itu mandi wiridan, wayang wiridan itu kan memanjangkan nada 3 sampai 3 kali. La ilaha illallah hayyul mawjud. Diwaca maneh dawa la ilaha illallah hayyul ma'bud. Masih perintah kaya hayyul ma'bud di mana sing penting la ilaha illallah lanya dipanjangkan. Waca maneh dipelu la ilaha illallah. Napa dawak mulai mari dipanjangkan 3 kali terus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kenapa lanya dipanjangkan? Itu ada hadisnya, Pak. Hadisnya tersyarah ini ditulis tersyarah ini. Napa hadisnya? Siapa yang membaca la ilaha illallah memanjangkan lanya, hudimat arba'u alafi dzambin minal kabair, akan dirontokkan, digugurkan 4.000 dosa besar dari pembacanya. Dipertanyakan dosa gede dirontokkan dari diri. Mendengar itu sahabat-sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah fa in lam yakun lahu syai'un minal kabair. Kanjeng Nabi, kalau orang itu tidak punya dosa-dosa besar ya Rasulullah, wong anjene tiyang iso bone masjid gak tau nglakoni dosa gede, wong gak tau neko-neko, gak tau macam-macam, gak duwe dosa gede di hati. Kalau orang itu tidak punya dosa besar bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, yughfaru li ahlihi, dosa keluarganya diampuni. Dosa itu keluarga itu anak, bojone, pokoknya keluarganya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek keluarga itu berdosa ya Rasulullah, wali jiranihi, maka dosa-dosa tetangganya juga diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak kan kalau tadi kau boleh wong ahli la ilaha illallah, gak melok lapo-lapo, tapi dosane ikut diampuni. Berkahnya orang yang berzikir la ilaha illallah. Ini pokok alasannya kita memanjangkan la ilaha illallah itu sampai 3 kali. Kalau 1 kali saja 4.000 dosa, lah kalau 3 kali pertanyaanmu baik kalau gitu rola saya bulan lumayan bersih dosa-dosa sampai kali wiridan itu dosa-dosa sampai bersih. Ini Rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini salah satu manfaat membaca kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu terdiri dari 24 huruf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 24 huruf. La ilaha illallah itu 12, Muhammadur Rasulullahnya 12 huruf. Siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1 kali, dalam 1 hari itu terdapat 24 jam. La ilaha illallah hurufnya 24, kalimat Rasulullah 24. Maka siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali, maka dosa 24 jam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh sekali, hanya bolak-balik. Lepeng 100, sedino peng 100, maka wajahnya bagaikan bulan di malam purnama ketika nanti bangkit dari alam kubur. Dan yang luwih terus 100, wah kayak matahari. Jelas suara sampai.
Dalam satu riwayat ini unik Pak, enten satu riwayat yang mengisahkan nanti ketika di akhirat, itu ada seorang pendosa, wong sing akeh dosa yang fasik diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat inggih Gusti, ambilkan buku catatan kriminal. Jadi dia itu buku catatan amalnya ketika di dunia itu diambilkan oleh Allah, dihadirkan di hadapannya, ada 99 buku catatan amalnya. Setiap satu buku itu ketika dibuka, itu catatan kriminalnya, catatan dosanya itu sepanjang makan panjang. Sak buku itu sepanjang makan panjang. Lu ini 99 buku. Kali Gusti Allah diinterogasi. Iki kelakuan kabeh dunya. Nggih Gusti, dibuka kali Gusti Allah. Kau tahu ngakon iki ya? Nggih Gusti. Iki nggih Gusti. Sing iki nggih Gusti. Kira-kira malaikat itu kelirunya apa enggak? Terus Gusti. Boten Gusti itu bener kelakuan Gusti. Bukan yang pundi. Tapi kalau ya itu waktu itu tombol ya. Wah akhirnya dia dibuka drop. Aku jelas masuk neraka. 99 buku, setiap satu buku itu sepanjang mata memandang, isinya catatan kriminal sedoyo. Wah, serok, wah, sebetulnya gak ada yang belas dia. Kali Gusti Allah diingatkan, tapi Allah masih punya satu buku kecil di hadapan, di sisiku. Awakmu cek duit catatan amal dalam buku kecil tak simpen di sisiku. Kalau Gusti buku kecil nama setunggal mau dibanding 99 buku semuanya catatan kriminal dan catatan dosa. Dua putus asa disektor Gusti Allah. Akhirnya ayo ditimbang dari buku cilik itu, hadirin buku cilik itu kira-kira orang yang ditimbang kali 99 buku yang berisi catatan dosa itu. Ternyata ketika ditimbang itu lebih berat buku kecil itu. Wakil tuh kok sakit apa ini Gusti, lo polisi dari buku cilik buka kali Gusti Allah, ternyata isinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Krono ini kalimat tauhid, kalimat yang mengesahkan Allah, tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat dibanding dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis Nabi Musa itu, hadis yang menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa itu disebutkan, andaikan 7 langit 7 bumi kan? Andaikan 7 langit 7 bumi ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Mari cerita bahwa ini tadi kru cerita bahwa jadi bahwa itu saya kalau itu diundang murid tahlilan. Kalau ini cerita di guru. Kalau masih tak bahwa itu sekolah murid desa dibeli sapi loro itu dibeli kayak tadi itu dinane keluarganya yang meninggal.
Oleh sampai di tempat setelah ngomong basa-basi kali keluarga, setelah dia datang dimulai tahlilan matur Fatihah, langsung Oleh monggo sederek-sederek kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ditunggani kan Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Gue omah kaget. Loh, boleh sapi loro tadi ya sekilo. Wah, gak terima sih jawaban. Kok terima? Mata terbang. Kok masih ada? Cuma sebentar ya. Lu kok kurang ada? Oh, terjadi kalau bisa mulai sapi loro. Mau setelah dengan terus selesai. Ya wes, berkat hukum kabeh. Berkat dari hukum kabeh. Begitu di kelompok juga timbangan. Timbang berkat dari hukum kabeh, jadi namanya wadah ngomong itu ditimbang. Boleh tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditekan oleh setunggal timbangan ini. Anggota ini menulis bahwa oleh sampai ini. Wah, anggota ini, loh, percaya nggak? Anggota la ilaha illallah itu bisa percaya? Ini percaya. Ini pun percaya itu percaya. Masih omepon, modal mepi, stasi modal bakal, mandi dalam bisa kurang ya. Waqala baru sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul dzikr utawi luwih utama dzikir iku la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah wa afdhalud du'a lan utawi luwih utama doa iku alhamdulillah kalimat alhamdulillah. Zikir paling utama itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kan dengan torikoh apapun yang tabarok, torikoh yang tabarok itu torikoh yang punya sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Itu sebagai torikoh mutabar. Torikoh mutabar menurut para ulama sesuai dengan catatan zaman Jamiyah ahli torikoh al-mutabaroh an-nahdiyah itu ada 46 torikoh. Jadi torikoh yang mutabaroh itu ada 46 termasuk Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadziliyah, Justiyah, Ghazaliyah, Umayyah, Ahmadiyah. Ada 46 ada data. Semuanya torikoh itu tidak meninggalkan dzikir la ilaha illallah. Semua torikoh itu mesti ada dzikir la ilaha illallah. Karena memang la ilaha illallah itu afdhalul dzikir, paling utamanya dzikir. Kenapa la ilaha illallah itu disebut dzikir yang paling utama? Sebab seluruh kalimat dzikir, kalimat dzikir apa? Tasbih, tahmid, takbir, hauqala, hasbunallah, sholawat, istighfar, semuanya itu maknanya tercakup
dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi sampai muni la ilaha illallah kalau mengucapkan seluruh kalimat zikir, karena seluruh kalimat zikir itu maknanya tercakup di dalam kalimat la ilaha illallah. Kenapa maknanya tercakup? Karena la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Zikir apapun itu sifatnya mentauhidkan Allah. Zikir tasbih itu mentauhidkan Allah. Zikir haulah itu mentauhidkan Allah. Zikir apa namanya istighfar itu hakikatnya juga mentauhidkan Allah. Makanya semua zikir itu maknanya tercakup dalam kalimat la ilaha illallah. Tapi maknanya la ilaha illallah tidak semua tercakup dalam kalimat zikir yang lain. Kali Fatihah ini. Kenapa sholat kalau Fatihah diganti itu juga menoleh. Sholat sunnah, sholat fardu mesti pada Fatihah. Diganti sholat yang lain tidak bisa. Meskipun sholat yang lain lebih panjang, meskipun sholat yang lain dari sisi sajanya lebih indah, tapi tidak bisa menggantikan kedudukan surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena seluruh maknanya Quran itu tercakup dalam maknanya surat Al-Fatihah. Jadi jadikan Al-Fatihah ini kok kali membaca seluruh Al-Quran Al-Karim. Berbeda dengan ayat yang lain tidak bisa mewakili Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah bisa mewakili ayat-ayat yang lain. La ilaha illallah itu juga demikian. La ilaha illallah itu mencakup seluruh makna zikir-zikir yang lain, tapi zikir-zikir yang lain tidak bisa mewakili kalimat la ilaha illallah. Terkitab namine Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat, karya Syekh Yusuf An-Nabhani, ulama dari Palestina. Di sana ada paparan dengan ulasan, dengan penjelasan bahwa bagi seseorang yang masa lalunya banyak dia gunakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kayak kalau sampai ini mungkin biar masa mobil kayak ngalor itu ngetan ulon pada hal-hal yang kurang bermanfaat, sehingga ditimbang oleh mizan itu antara ibadahnya dengan non ibadahnya lebih banyak, lebih besar non ibadahnya. Maka dalam kitab itu dijelaskan untuk menutupi kekurangan kita, untuk menutupi kekurangan dosa di masa lalu, maka di masa tua ini dosa berbanyak zikir yang bersifat al-jami, zikir yang maknanya itu mencakup kalimat zikir yang lain. Karena zikir yang seperti itu akan nilainya sangat besar di sisi Allah dan akan menutupi kekurangan kita di masa lalu. Termasuk zikir sing al-jami di kalimat la ilaha illallah. Nomor kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sebab pentingnya la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, perbedaan zikir jami. Dan yang ketiga sholawat. Sholawat ini kenapa? Karena dalam satu hadis dijelaskan sholawat, orang yang bersholawat sekali, man sholla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asyra, siapa yang bersholawat kepada karena Rasulullah sekali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Sholawat sekali balasannya rahmat 10 kali. Lah, satu rahmat itu sudah cukup untuk menutup kekurangan kita
di masa lalu, apalagi 10 rakaat, apalagi sholawatnya dibaca berulang kali, luar biasa. Tidak sakit digantikan itu kok ditinggalkan. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sing nomor 3 sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali dijelaskan wa afdalud du'ai, ya, lan utawi luwih utamane doa iku alhamdulillah. Doa paling utama, paling top-cer iku alhamdulillah. Kenapa? Sebab doa itu intinya 2. Doa itu intinya 2. Satu, zikir kepada Allah. Kalau sampai ketika berdoa kan pasti menyebut nama Allah, bukan zikir kepada Allah. Yang kedua, permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini 2. Siji nyebut asma Allah, nomor kali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. La alhamdulillah. Alhamdulillah itu sudah kita begitu. Alhamdulillah itu kan disebut kalimat syukri, kalimat syukur kepada Allah. Jadi kan itu nikmat. Jadi kan itu nikmat kok muni alhamdulillah, sudah jaga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu penting. Nikmat itu ketika disyukuri, amanun min zawali, dia akan aman dari kehilangan. Nikmat itu dengan syukuri, dia akan kekal bersama saya, karena memang nikmat itu nikmat duniawi, mungkin barangnya sangat rusak, sangat hilang, tapi nilainya pahalanya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Lek nikmat itu buat disyukuri, niku alamat nikmat itu suatu saat akan hilang dari diri pulau sampai. Dan tidak pulau sampai kehilangan apa-apa. Jadi kan kehilangan apa-apa sampai ini biar tempat itu nikmat itu pulau sampai bertemu yang alhamdulillah. Minimal berarti pulau sampai. Sampai balik rumah lagi JP berikutnya. Maklum rumah JP itu sadar banyak pak. Wah, rono Jumatan sandali digawe Jumatan atau di masjid Kemayoran JP. Barang metu ke masjid sandali gawe. Ternyata enek sing gowo sadar. Sing gowo itu keranten mengamalkan ceramahnya khotib. Khotibnya kan mengingatkan, saudara-saudara ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Wakil sing api-api diri kesini, termasuk sandali sampai. Itu sampai nilai-nilai, tempat sampai tugas itu saja. Pastilah tidak punya alhamdulillah bisa tuku sandal. Akhirnya gak dijamin kan Gusti Allah. Nikmat itu di alhamdulillah, disyukuri dengan Allah, dijamin nikmat itu tidak hilang. Nah, karena alhamdulillah ini kalimat syukur, Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Sapa wong sing syukur la in syakartum, jika kalian bersyukur la azidannakum, sungguh aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Niki menarik ini. La azidannakum itu enten huruf tauhid itu. Huruf penguatnya itu ada 3. Siji lam tauhid, la azi, lamnya itu lam tauhid. Ini fungsinya penguat terhadap makna. La azi dan naku. Temperiku selain yang lam tauhid, temperiku juga
juga ada nun taukid sakilah, la azidannakum, sungguh aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Nun taukid sakilah ini baru dua huruf. Jadi lewat huruf taukid itu seakan-akan Gusti Allah itu dawuh lek awakmu belum syukur, sungguh, sungguh dan sungguh sampai 3 kali Gusti Allah. Aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Termasuk kalimat syukur adalah alhamdulillah. Makanya alhamdulillah itu doa yang paling utama. Jadi hadirin dua hadis ya, muka-muka manfaat maslahat itu ya Allah. Moga hadirin selanjutnya mungkin waktu di 8 menit untuk tanya jawab. Kalau bisa saya jawab sekarang dan jawab, kalau tidak di PR, insya Allah pertemuan yang akan datang saya jawab. Moga-moga. Waalaikumsalam. Ya. Dengan jawab tidak lancar itu sebetulnya jujur sesuai dengan kenyataan. Cuman suul adab dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan menjawab itu seakan-akan korbannya dengan mengajukan permasalahan kepada orang lain, kepada makhluk. Sehingga ditutupi yang baik adab kepada Allah dengan jawab alhamdulillah yang kongkos isolancar, alhamdulillah kongkos isolancar, utawa dengan bahasa yang lain lah. Pokoknya seakan-akan kita ini tidak mengajukan kekurangan kita kepada orang lain. Jadi sampai kepada orang lain, mengadu kepada orang lain itu tidak baik, termasuk adab yang kurang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bisa dijawab dengan jawaban yang menutupi kekurangan kita, alhamdulillah baik-baik saja. Jadi baik-baik saja, tidak jadi karena barang itu, cuma kan juga baik untuk kita karena ada hikmahnya di dalamnya yang kita tidak tahu apa hikmahnya. Jadi untuk menjaga adab kita kepada Allah, berilah jawaban-jawaban yang seakan-akan kita tidak mengadu kepada orang lain. Kalau jadi terima. Misalnya jawab kurang lancar Pak, benar tidak tahu, tapi kurang adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjaga. Jangan berbohong. Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan berkah rumah kita berkah, rezeki kita berkah, keluarga kita berkah. Semoga menyebabkan tidak ada yang kita akhiri dengan doa. Masih 3 menit. Allah salawat itu kalau nggak sama pahalanya antara sholat itu sama sholat berhenti. Oh, pahalanya. Sebetulnya kalau pahalanya sama, setiap sholawat dilipat gandakan 10 rahmat. Hanya saja fadilahnya yang tidak sama, keutamaannya yang tidak sama, khasiatnya yang tidak sama. Karena setiap satu sholawat dengan sholawat yang lain itu redaksinya berbeda. Di dalam redaksi yang berbeda itu terkadang
ada tambahan doa-doanya. Contohnya kalau sholat tarian ini, sholat tarian itu kan mengandung banyak doa di dalamnya. Nah, kalau dibanding dengan sholawat Jibril itu kan berbeda. Sholawat Jibril hanya doa sholawat kepada Rasulullah SAW. Tapi sholawat Nariyah selain mendoakan rahmat untuk Rasulullah, di situ juga mengandung permohonan-permohonan yang lain. Itu yang membuat khasiatnya berbeda. Tapi dari sisi pahala sama. Dari sisi pahala sama. Kalau sholawat ya satu sholawat dibalas 10, minimal dibalas 10 oleh Allah Subhanahu. Belum kasih sholawat yang lain, walaupun dosa dan lain sebagainya itu sama. Dari sisi sholawatnya sama. Hanya di situ khasiatnya mungkin lebih banyak karena ada tambahan kalimat-kalimat yang mengandung doa, mengandung munajat, mengandung zikir dan lain sebagainya. Itu yang membuat berbeda. Maka tadi Saya pernah dengar di Ustaz, pernah dengar suatu khotib itu ada hadis demikian, man hafadha ala shalawatil khamsi kanat lahu nuron, terus belakangnya berburhana. Jadi redaksi itu saya kok sanksi saya cari di Google, dan di Google juga begitu juga nuron wa burhana. Yang saya tanyakan kedudukannya nuron sama burhana itu apa Ustaz? Dalam ilmu. Burhan itu bukti betulnya mana? Ya maksud saya tarkibnya Ustaz. Tarkib. Kok nuron, kok burhana, kok tidak nurun atau berap? Kalau memang betul-betul redaksinya demikian, artinya nuron dan burhana kedudukannya sebagai apa? Iya. Kan redaksinya ya man hafadha ala shalawatil khamsi kanat lahu nuron. Oh, jadi khobarnya kanan. Kan? Jadi khobarnya kanan. Kanan itu kan tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kanan itu wa akhwatuha itu merofakan isimnya, menasobkan khobarnya. Jadi kalau misalnya dimaknani kanan moko ono isimnya kembali ke sholat. Kanan moko ono moko sholat lahu kedue man iku nuron jadi cahaya wa burhanan dan jadi bukti nanti di akhirat bahwa dia di dunia dulu melaksanakan sholat. Tidaklah susah. Nah, saya sanksi gini Ustaz. Kalau nuron itu dan isimnya karena kok nuron itu yang pertama. Terus yang kedua kok kanat itu wanas, kok nuron. Oh mana? Baik. Oh, okay. Ya betul Ustaz. Itu kan masdar. Iya. Masdar itu muannas sama mudzakarnya sama. Nuron itu tidak ada muannasnya ya. Dia mudzakkar sama muannas sami gitu. Yang saya sanksikan kembalinya kanat Ustaz. Iya, makasih. Demikian hadirin, berkira kami mengapunten. Assalamualaikum